Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Maaf banget ya kalau agak berisik karena emang itu adalah salah satu trouble kalau aku bikin video. Hari ini aku mau bawain kisah nyata yang jujur aja bikin bulu kuduk merinding. Namanya Mona Fandey. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar namanya. Seorang wanita Malaysia yang hidupnya penuh warna. Mulai dari jadi penyanyi, hidup glamor sampai berakhir di tiang gantung karena kasus pembunuhan sadis. Kisah Mona ini unik banget. Dari luar dia kelihatan anggun, cantik, glamor, tapi di balik itu ada sisi gelap yang nggak kebayang. Sebelum lanjut aku mau ngingetin kalau kisah yang aku ceritakan informasinya tentu aja ada di media. Kalian kalau mau baca langsung silahkan, tapi kalau mager bacanya ya udah. Duduk manis aja, simak videonya sampai habis. Karena setiap kisah layak didengar. Mona lahir dengan nama asli Maznah Ismail, tepat pada tanggal 1 Januari 1956 di negeri Kelantan, Malaysia. Dari kecil, Mona beda dari anak-anak lain ya. Dia suka jadi pusat perhatian dan pengen banget hidupnya nggak biasa-biasa aja. Bayangin ya, Mona kecil ini suka berdiri di depan kaca sambil nyanyi-nyanyi, pura-pura pegang mikrofon kayak udah jadi artis top. Satu hal yang jelas, dari kecil Mona punya ambisi besar. Dia nggak mau nih hidup sederhana. Dia pengen kaya, pengen terkenal, pengen disanjung sama orang-orang banyak. Masuk ke era 1980-an, Mona ini bener-bener nekat ngejar mimpinya. Ia mulai masuk ke dunia hiburan jadi penyanyi pop dengan nama panggungnya Mona Fandey. Salah satu lagunya ini berjudul Diana. Tapi sayangnya lagu itu nggak meledak, album dan singlenya pun tenggelam di pasaran, popularitasnya pun mentok. Dan bagi Mona yang haus sama ketenaran, ini jelas pukulan berat. Bayangin ya, udah kerja keras, udah tampil di panggung, tapi tetap aja orang nggak kenal dia. Mona ngerasa kecewa, tapi dia bukan tipe orang yang gampang nyerah. Kalau dunia hiburan nggak bisa kasih jalan, Mona bakal cari jalannya sendiri. Kemudian Mona menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman. Biasanya dipanggil Afandi. Afandi ini orangnya agak kalem, beda sama Mona yang glamor, terus lebih ekstrovert kali ya kalau zaman sekarang. Tapi mereka ini punya ambisi yang sama, meskipun beda nih sifatnya. Mereka sama-sama pengen hidup yang mewah, dan beda dari orang yang lain pokoknya. Karena peruntungan di dunia entertainment tidak membuahkan hasil. Dari sinilah mereka akhirnya banting setir gitu ya, pindah beralih profesi. Mereka kemudian mulai menekuni dunia mistis, bukan sekedar cuma coba-coba, tapi benar-benar dijadikan ladang bisnis. Bayangin ya, karir musiknya gagal. Mona banting setir, dia dan suaminya Afandi masuk ke dunia spiritual, jadi bomoh. Bomoh itu bahasa dari Malaysia yang artinya itu kayak dukun. Meskipun jadi bomoh, Mona dan Afandi ini bukan bomoh biasa. Mereka itu beda dari bomoh-bomoh yang lain. Dia pakai perhiasan emas berlapis-lapis, baju mewah, rambut disemir warna-warni. Pokoknya nyentrik lah untuk seorang bomoh. Klien yang datang pun langsung percaya kalau bomoh hidupnya semewah ini pasti ilmunya sakti. Dan memang berhasil. Orang-orang kaya, pejabat, bahkan politisi datang ke Mona. Mereka pengen cepet kaya, pengen jabatan tinggi, pengen keberuntungan. Buat Mona ini jackpot. Dia dapat uang, perhiasan, mobil mewah, dan yang paling dia mau, pengakuan dan rasa kagum orang-orang. Pada tahun 1993 datanglah seorang klien istimewa bernama Mazlan Idris. Mazlan ini adalah politisi muda dari Pahang. Dia ambisius dan lagi naik daun. Dia percaya untuk jadi lebih hebat dari yang lain, dia butuh kekuatan mistis. Kemudian Mona menawarkan ritual spesial. Dia bilang bisa kasih tongkat sakti, topi ajaib, dan upacara khusus yang bakal bikin Mazlan lebih kuat, lebih berkuasa dari politisi lain. Mazlan percaya aja. Dia bahkan siap bayar mahal, yaitu 1,5 juta ringgit Malaysia, sebuah mobil mewah, dan janji akan kasih lebih banyak lagi setelah ritualnya berhasil.
Tanggal 18 Juli 1993 di rumahnya Mona di Kampung Perluas, Pahang, ritual itu pun dilakukan. Mazlan datang, bawa uang, bawa harapan, dan percaya penuh sama Mona. Awalnya ritual ini kayak jalan ya normal-normal aja. Mazlan disuruh baring, kemudian suruh nutup mata, dan membaca doa. Dan dalam posisi itu, tiba-tiba Afandi langsung menebas leher Mazlan dengan parang. Mazlan langsung tewas di tempat. Dan yang bikin ngeri, tubuhnya ini nggak dibiarkan gitu aja. Jadi tubuhnya Mazlan kemudian dipisah-pisahkan jadi 18 bagian, kemudian dikubur di sekitar rumahnya Mona. Sadis banget ya. Seorang politisi yang ambisius datang dengan percaya penuh, justru berakhir jadi korban orang yang dia pikir bisa nolong dia. Kebayang gak sih? Beberapa hari kemudian keluarga dan kolega Mazlan mulai merasa gelisah gitu ya, karena Mazlan ini hilang, dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Kemudian polisi langsung turun tangan untuk menyelidiki. Dari jejak keuangan dan keterangan saksi, akhirnya polisi menemukan arah ke rumahnya Mona. Polisi kemudian bergerak ke rumahnya Mona dan melakukan penyelidikan. Bener aja, di sana ditemukan mayat Mazlan yang udah terpisah-pisah. Dan kasus ini langsung meledak di media. Nama Mona Fandey jadi headline utama. Ya, akhirnya Mona benar-benar terkenal, bukan lewat karyanya, tapi karena kasusnya. Saat di pengadilan, Mona ini bikin heboh ya, karena bukannya murung, sedih. Mona ini justru tampil glamor, senyum lebar ya, bahkan melambaikan tangan ke wartawan. Kayak dia itu adalah selebriti terkenal hari itu gitu. Bayangin ya, di saat orang lain panik atau nangis, Mona malah kayak jadi selebriti ya, seperti yang gue bilang dari tadi. Seakan-akan dia menikmati ketenaran yang dulu nggak pernah dia dapatkan saat jadi penyanyi. Dan kalimatnya yang paling terkenal adalah, "Aku takkan mati." Gitu. Banyak orang yang merinding dengar itu. Seakan-akan dia benar-benar percaya bahwa dirinya punya kekuatan gaib yang bisa bikin dia abadi. Tapi hukum tetap berjalan ya. Pada tahun 2001 setelah proses panjang, Mona, Afandi, dan asisten mereka yaitu Juraimi Hasan ini divonis hukuman gantung sampai mati. Pada tanggal 2 November 2001 di penjara Kajang, hukuman gantung itu dilaksanakan. Mona menjalani eksekusi dengan tenang dan lagi-lagi sikapnya bikin merinding. Dia tetap terlihat elegan, tetap tersenyum, dan setelah kematiannya banyak juga cerita mistis. Ada yang bilang melihat bayangannya di penjara, ada yang bilang arwahnya kayak gentayangan, bahkan ada yang percaya bahwa Mona bisa hidup sesuai ucapannya, "Aku tak akan mati." Kalau kita lihat kisah Mona Fandey ini sebenarnya tentang ambisi manusia yang gak ada habisnya. Dari kecil dia pengen terkenal, gagal jadi penyanyi, dia cari jalan lain, dia dapat kekayaan dan glamor lewat jalan mistis, tapi akhirnya justru masuk ke lingkaran gelap yang bikin nyawanya melayang. Hidup Mona kayak roller coaster ya, dari panggung hiburan ke dunia perdukunan, glamor, lalu berakhir di tiang gantung. Kisah ini nunjukin kalau ambisi nggak dikendalikan bisa bawa kita ke arah yang mengerikan. Itulah kisah Mona Fandey, penyanyi yang gagal, bomoh, glamor, dan penuh sadis yang menggemparkan Malaysia. Menurut kalian Mona ini beneran punya ilmu gaib atau cuma pinter memanipulasi orang aja? Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.